Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya Ing Sodikin, SMA Negeri 12 Jakarta. Melangkah bersama membangun prestasi. Pada kesempatan ini masih membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Dan untuk materi pokok kali ini kita akan membahas mengenai laporan perubahan modal atau capital statement. Laporan perubahan modal adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas atau modal suatu perusahaan yang terjadi pada suatu periode tertentu. Pada laporan ini disajikan modal awal, penarikan oleh pemilik atau prepare, saldo laba rugi, dan modal akhir. Perubahan modal terjadi karena dua hal. Yang pertama, tambahan modal, dan yang kedua, pengurangan modal. Tambahan modal dikarenakan adanya setoran pemilik selama periode berjalan. Kemudian yang kedua dikarenakan laba selama satu periode. Kemudian untuk pengurangan modal akan muncul apabila adanya pengambilan pribadi atau prepare, kemudian dikarenakan mengalami kerugian selama satu periode. Untuk format laporan perubahan modal disajikan ada dua format di slide ini. Yang format yang pertama yang sebetulnya sama, ya cuman urut-urutannya saja atau penempatan masing-masing komponen. Nah, dalam menyusun laporan perubahan modal jangan lupa seperti biasa tetap didahului dengan adanya judul daripada laporan, seperti ada nama perusahaan, kemudian ditulis laporan perubahan modal, kemudian periode laporan. Nah, selanjutnya diawali dengan mencantumkan modal awal, yaitu modal di mana pada saat pemilik perusahaan menyetorkan modalnya pada ketika hendak mendirikan perusahaan. Kemudian ada setoran atau tambahan modal, ini jikalau pemilik menanamkan atau menyetorkan modalnya pada saat periode berjalan. Selanjutnya ada laba atau rugi bersih. Dilanjutkan dengan prepare. Nah, di sini prepare mengurangi atau menambah. Kenapa? Ini akan mengurangi apabila perusahaan mengalami laba atau untung. Maka prepare ini akan mengurangi laba itu sendiri. Kemudian akan menambah jikalau perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, maka penambahan atau pengurangan modal akan muncul di sini. Nah, penambahan atau pengurangan modal ini pun juga akan berpengaruh kepada modal awal. Menambah tentunya apabila perusahaan itu mengalami untung atau ada laba. Mengurangi atau apabila perusahaan itu mengalami kerugian, dan akan muncul di akhir adalah modal akhir, ya. Nah, seperti itu, sama juga dengan yang ada di bawah ini. Berikutnya, untuk menyusun data keuangan laporan perubahan modal itu diperoleh dari dua sumber, bisa dari persamaan dasar akuntansi ataupun juga dari neraca saldo disesuaikan. Kita perhatikan satu persatu yang bersumber dari persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini dicontohkan ada persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk menyusun laporan perubahan modal itu ada diawali dengan tahap pertama, yaitu mencari laba bersih.
Nah, untuk mencari laba bersih di laporan laba rugi sudah disampaikan. Nah, contoh di sini akan kita bahas kembali. Berarti tahap pertama mencari laba bersih, berarti menyusun laporan laba rugi. Nah, kita tahu bahwa untuk menyusun laporan laba rugi komponennya ada dua, yaitu pendapatan. Ya, di sini ada pendapatan, kemudian ada pendapatan juga, dan kemudian selanjutnya adalah beban. Ya, beban-beban ini akan muncul, kemudian dijumlahkan dan diakumulasikan, dan pendapatan jasa dikurangi beban, maka akan muncul namanya laba bersih. Oke, sudah diketahui laba bersihnya, maka kita susun laporan perubahan modalnya. Start pada judul, dibuat judulnya. Nah, diawali dengan modal awal. Dari mana modal awal? Modal awal itu adalah, nah dari sini nih, yaitu pada saat perusahaan didirikan, yaitu ada setoran modal dari pemilik perusahaan. Ini ada 30 juta. Kemudian laba bersih yang tadi telah dihitung sebelumnya, maka karena di sini tidak ada penambahan modal, tidak ada penambahan modal, maka langsung kepada laba bersih. Nah, laba bersih diketahui 2.500.000. Kemudian berikutnya adalah ada prepay. Nah, prepay ini diambil dari sini, berarti ada Rp500.000. Nah, kemudian prepay ini akan mengurangi laba, dan diketahui tambahan modal selama periode berjalan adalah 2 juta. Kemudian dijumlahkan, dan inilah modal akhir daripada perusahaan Jahra Tyler, yaitu 32 juta. Ya, sama seperti yang ada di persamaan dasar akuntansi ini. Kemudian yang berikutnya, data keuangannya bersumber dari neraca saldo untuk menyusun laporan perubahan modal. Ya, di sini kita ambil contoh dari neraca saldo disesuaikan yang sudah pernah kita gunakan untuk membuat neraca lajur. Nah, ini kita fokus kepada yang berwarna kuning ini. Nah, untuk menyusun neraca laporan perubahan modal dari neraca saldo disesuaikan ini melalui beberapa tahap. Tahap pertama terlebih dahulu yaitu untuk mencari laba bersih. Ya, seperti biasa, pendapatan dikurangi beban, ya. Nah, di sini sama cara menghitungnya, berarti pendapatan dikurangi dengan beban, maka akan diketahui laba bersihnya di sini 13.850.000, yaitu pendapatan 27.500.000 ditambah dengan dikurangi dengan jumlah beban, maka diketahui laba bersihnya 13.850.000. Kemudian tahap berikutnya yaitu membuat laporan perubahan modal. Ya. Nah, perubahan modal ini dengan diawali dari mencantumkan modal awal. Ya, dari mana 150.000 ini? Yaitu dari sini, modal Tuan Agung 150.000, yaitu pemilikan Apple. Ya, kemudian karena di sini tidak diketahui adanya penambahan modal selama periode berjalan, maka langsung mencantumkan laba bersih. Ya, laba bersih diketahui 13.850.000, hasil perhitungan yang antara pendapatan dikurangi beban. Kemudian ada prepay di sini,
Tuan Agung mengambil untuk kepentingan pribadi dan kemudian akan mengurangi laba, diketahui penambahan modalnya 8.850.000. Kemudian modal awal ditambah dengan penambahan modal, yaitu dari laba bersih dikurangi peripe, maka akan diketahui modal akhirnya 158.850.000. Demikian untuk laporan perubahan modal. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali, jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Melangkah bersama membangun prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.